perkenalkan, nama saya Umarani Putri dengan NPM 2108260044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari emergency, yaitu fraktur basis kranii. Sebelum menjelaskan fraktur basis kranii lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu trauma atau cedera kepala. Cedera kepala menurut Brain Injury Association of America adalah kerusakan pada kepala yang bukan kongenital atau degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar yang dapat mengurangi atau merubah kesadaran yang menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. Cedera kepala merupakan penyebab kematian yang dari hampir setengah seluruh kasus trauma. Lanjut, untuk fraktur kranium adalah patahnya satu atau lebih tulang pada tulang tengkorak. Dengan klasifikasi fraktur kranium yang dapat dibuat berdasarkan pengamatan wujud, lokasi, sudut depresi, ataupun yang berkenaan langsung dengan sinus membran mukosa atau kulit. Insidensi fraktur kranium belum diketahui pasti, tetapi fraktur kranium paling sering ditemukan di tulang parietal disusul oleh tulang temporal, oksipital maupun frontal. Untuk faktor resiko ataupun penyebab dari fraktur basis krani ini adalah benturan langsung dari daerah dasar tulang tengkorak. Contohnya itu ada oksiput, mastoid, supraorbita. Juga dapat berasal dari benturan pada wajah atau rahang atau efek dari remote dari benturan pada kepala. Adapun beberapa sebelum menjelaskan klasifikasi cara menegakkan diagnosa dari fraktur basis kranii, saya akan menjelaskan anatomi dari kranium. Jadi ada dua bagian dari kranium dibagikan menjadi endokranial dan eksokranial. Adapun endokranial itu adalah dasar tengkorak yang terdiri dari rongga tengkorak atau tempat otak bersandar, dan permukaan eksokranial yang disebut yang disusun oleh tulang depan, tulang sphenoid, tulang temporal, tulang oksipital, dan bagian anterior permukaan ekstrokranial dibentuk oleh tulang zigomatik, tulang rahang atas, tulang palatin, tulang dasar tengkorak yang mengandung foramen yang dilalui oleh saraf, arteri, dan vena. Adapun beberapa klasifikasi dari fraktur basis kranii ini kan ada 3 bagian yang dibagi dari kranium. Pertama ada anterior fossa, ada middle fossa, dan posterior fossa, yang dimana 3 ini menjadi acuan kita untuk bisa melihat klasifikasi ataupun tanda dari fraktur. Pertama, jika fraktur terkena di bagian depan atau fraktur basis kranii fossa anterior seperti yang ada di gambar, maka gejala klinisnya itu diliputi oleh rhinorrhea, periorbital, ekimosis atau raccoon eyes seperti yang ada di gambar, hilangnya penciuman, serta gangguan penglihatan akibat kerusakan nervus opticus atau struktur orbital lainnya. Raccoon eyes biasanya muncul dalam 1-3 hari pasca trauma dan bilateral, meningkatkan kemungkinan fraktur basis kranii. Yang kedua, jika fraktur ataupun jika trauma terkena di bagian media atau bagian tengah, maka ditandai dengan otoria, ekimosis retroaurikular atau battle sign, yang dimana ada tulang mastelnya itu menghitam, hematotipanum, gangguan pendengaran, dan parese pada facialis. Battle sign biasanya muncul 1-3 hari pasca trauma. Ketidakhadiran otoria tidak bisa menyingkirkan kemungkinan fraktur karena membran timpani yang intak serta bekuan darah atau pembengkakan mukosa dapat menghambat keluarnya cairan. Yang ketiga, jika fraktur itu terkena di bagian posterior, maka ditandai atau disebabkan oleh beberapa gejala akibat cedera pada struktur penting seperti batang otak, cerebellum, dan saraf kranial. Manifestasi klinis yang umum meliputi hematoma oksipital ataupun pendarahan di bagian matanya, lalu defisit saraf kranial 9-12, gangguan keseimbangan hipertensi intrakranial, serta kemungkinan sindrom lock-in pada kasus yang lebih berat. Hematoma oksipital muncul akibat pendarahan subkutis di daerah oksipital, sedangkan defisit saraf kranial dapat menyebabkan disfagia, dysarthria, gangguan pergerakan lidah, serta kelemahan otot trapezius dan
nucleidomastoideus. Gangguan ketidakseimbangan terjadi akibat keterlibatan cerebellum atau nervus vestibulocochlearis dapat menyebabkan vertigo ataupun ataksia, sehingga keseimbangannya itu terganggu. Maka dibutuhkan pemeriksaan saraf 12 saraf kranial pada pemeriksaan. Dilanjutkan, jika ada pasien dengan fraktur basis kranii sesuai dengan 3 gejala tadi, maka kita harus lakukan tata laksana emergency. Pastinya kita akan melakukan primary survey terlebih dahulu, diliputi dari airway, chest pain protection, yang dimana kita pastikan jalan nafas terbuka, bebas dari sumbatan. Jika terdapat gangguan kesadaran atau Glasgow Coma Scale-nya kurang dari 8, maka kita lakukan intubasi. Lanjut, kita gunakan posisi jauh terus manuver untuk menjaga jalan nafas tanpa menyebabkan pergerakan pada tulang belakang leher. Lalu kita head up kepala pasien 30 derajat. Lanjut, untuk breathing atau ventilation, maka kita evaluasi pola nafas pasien dengan saturasi oksigen dan tanda-tanda hipoventilasi. Kita lakukan ventilasi mekanik jika ada gangguan respirasi akibat cedera otak, maka kita berikan juga oksigen masker Venturi. Lanjut, untuk C itu circulation hemorrhagic control, yang dimana kita evaluasi tanda-tanda shock. Contoh shocknya itu adalah hipotensi, takikardi, perkusi perifer yang memburuk, sehingga kita harus lakukan resusitasi cairan dengan kristaloid atau transfusi darah jika terjadi pendarahan yang besar. Lalu kita perhatikan tanda-tandanya, pendarahan intrakranial seperti Cushing trait, hipertensi, bradikardi, dan nafas tidak teratur. Lanjut, kita lakukan adalah disability atau neurological assessment, yang dimana kita gunakan pemeriksaan Glasgow Coma Scale untuk menilai kesadaran pasien. Kita periksa reaksi pupil terhadap cahaya atau refleks neurologisnya. Kita identifikasi tanda-tanda fraktur basis kranii seperti kita lihat raccoon eyes, kita lihat battle sign, rhinorrhea, dan otorrhea, contohnya seperti tanda-tanda dari fraktur basis kranii. Lanjut, kita lakukan adalah exposure, yang dimana exposure ini adalah environmental control, yang dimana kita lakukan pemeriksaan tubuh pasien dengan menggunakan untuk menemukan cedera tambahan. Lalu kita jaga suhu tubuh pasien dan kita hindari pasien untuk hipotermia, lalu kita hangatkan pasien. Lanjut, setelah primary survey, maka kita pastikan lakukan adalah secondary survey, yaitu dengan melakukan head to toe ulang. Kita evaluasi ulang pasien dengan kita menanyakan empel kepada pasien maupun keluarga pasien. Itu mungkin kita tanyakan apakah pasien ada alergi, untuk riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, terakhir pasien makan apa, dan kenapa trauma bisa terjadi. Untuk bisa diceritakan bagaimana fraktur bisa terjadi pada pasien. Lanjut, kita berikan untuk tata laksananya juga bisa diberikan injeksi mannitol 20%, 0,3 sampai 1 gram per kilogram berat badan, bolus intravena, dan kita rujuk ke spesialis bedah saraf. Mungkin itu saja beberapa yang saya bawakan tentang fraktur basis kranii, mulai dari definisi sampai ke penata laksanaan apa yang harus dilakukan untuk pasien fraktur basis kranii. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat sebagai acuan. Saya membuat mind map. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.